Oke, kita mulai aja langsung. Halo semuanya. Hari ini saya membahas tentang dua pilar penting yang bikin perusahaan besar itu bisa bertahan dan rapi secara operasional. Pertama, gimana mereka jaga asetnya. Kedua, keamanan informasi. Dan berikutnya ya gimana mereka nyambungin semua urusan kantor biar nggak ribet. Contohnya seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, di sini kita masuk ke yang paling kritis dulu ya. Pertama, soal keamanan. Oke, next. Nah, kenapa keamanan itu penting? Ada yang tahu nggak nih teman-teman semua di sini? Eh, Pasti banyak orang. Ntar lo, aku mau nanya satu hal sebelum aku lanjut. Apa sih yang identik ketika kita ngomong keamanan itu yang kalian ingat? Ya, benar, password. Karena pasti banyak orang mikir keamanan itu informasi itu cuma ya soal ganti password doang. Padahal kalau untuk di level entry atau di level perusahaan, ini tuh soal CIA, CIA, aku nyebutnya CIA. Karena C-nya itu seperti confidential, confidentiality, karena itu cuma orang yang berwenang yang bisa lihat data. Kenapa? Karena kan nggak mungkin dong, kayak gaji direktur bisa dilihat sama semua staff, kan nggak, yang nggak etis lah ibaratnya. Nah, I-nya itu apa? Integrity. Karena datanya nggak boleh berubah di tengah jalan. Nah, kalau misalnya saya mengirim invoice, bukti invoice 10 juta. Nah, kalau tiba-tiba nyampe nya 100 juta, pasti kan gara-gara dihack. Jadi itu seharusnya kalau aku ngirim invoice 10 juta, nah nyampe nya juga harusnya 10 juta. Begitu ya teman-teman. Dan berikutnya itu adalah availability. Nah, availability itu adalah tentang sistemnya itu kita harus bisa diakses kapan aja. Jadi contoh kayak misalnya server Shopee mati pas tanggal kembar kayak 11-11 itu kerugiannya kan pasti sampai miliar rupiah mungkin per menit atau per detik, karena kan perputaran uang itu cukup besar ya di situ teman-teman. Eh, nah, bahaya. Oh, ini dia nih bahayanya social engineering atau data umum gitulah ya. Salah satunya adalah social engineering, yaitu memanipulasi psikologis phishing untuk mencuri data sensitif. Dua, malware atau ransomware. Tiga, insider dan threat. Empat, data breach. Nah, sekarang yang mau aku bahas itu satu hal yang sering dilupain, bahwa sebenarnya manusia itu adalah celah terlemah. Karena kalian tahu nggak sih kasus-kasus phishing yang ngirim file yang kayak titik d dot titik e dot apk gitu kan, sering lewat WhatsApp kan pasti kan. Nah, di level perusahaan ini sering banget terjadi. Nah, biasanya karyawan ini mungkin mereka mendapat berupa email palsu ya, yang mungkin itu kelihatannya dari HRD, dari atasan. Padahal ketika mereka klik dan boom, wah, itu ransomware langsung masuk ke seluruh sistem kantor. Bahaya banget kan. Jadi sebenarnya memang kalau untuk landscape ancaman digital, 4 poin ini penting, tapi jangan lupakan bahwa human error itu juga salah satu faktor utamanya. Kenapa bisa begitu? Ya karena seperti yang saya bilang ini, karena di Indonesia sekarang udah ada undang-undang tentang PDP ya kalau nggak salah, perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, kalau ada data konsumen kita bocor, perusahaan nggak cuma rugi reputasi kan, tapi bisa didenda miliaran. Jadi solusi terbaik itu bukan cuma pasang antivirus mahal, tapi kita ngajarin atau nge-training karyawan buat nggak asal klik link gitu. Terus gimana sih dengan
kasus bocornya jutaan warga penduduk Indonesia, bahkan puluhan ya kalau nggak salah ya, disebarin di web dark web gitu ya. Nah kalau itu ya coba tanyakan langsung aja ke pemerintahan ya teman-teman. Nah berikutnya kita pengen bahas tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah tulang punggung perusahaan yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu platform tunggal. Nah, ERP itu otaknya perusahaan. Jadi setelah sistemnya aman, nah gimana cara kerjanya ya? Di sini ERP masuk. Dulu mungkin bagian gudang atau keuangan sama marketing itu kerjanya sendiri-sendiri pakai Excel masing-masing ya kan. Pasti hasilnya datanya nggak sinkron ketika kita mau nge-training datanya. Nah makanya itu ERP itu kayak satu aplikasi yang dipakai bareng-bareng. Jadi kalau misalnya input jualan 100 barang, eh jadi kalau misalnya marketing input jualan 100 barang, nah, maka bagian gudang otomatis dapat notif stok berkurang karena udah diambil 100 nih barangnya sama marketing. Lalu bagian keuangan otomatis juga dapat catatan piutang. Jadi nggak perlu lagi kita kirim-kirim email manual buat konfirmasi, oh di sini ada penjualan, di sini ada, stoknya ada nggak, di sini kurang stok. Nah, jadi nggak perlu karena udah terintegrasikan melalui namanya sistem ERP teman-teman ya. Nah, kalau bisa dilihat evolusi dan karakteristik ERP karena sejarah singkat aja nih yang bahasnya ya. ERP itu bermula dari MRP atau material Recruitment Planning. Dan di era 60-an itu untuk manufaktur yang kemudian berevolusi menjadi MRP, terus akhirnya kembali lagi ke sistem MRP yang kita kenal sekarang. Mereka bisa melakukan real time tracking gitu. Dan karakteristik utama dari ERP adalah integrate database. Jadi satu sumber data untuk semuanya dan modular design bisa diaktifkan sesuai kebutuhan bisnis. Terus berikutnya adalah best practice mengikuti alur kerja standar industri. Real time reporting dashboard instan untuk memimpin gitu teman-teman ya. Jadi mungkin dengan ERP kita bisa melakukan real time tracking. Jadi pemimpin bisa buka HP dan lihat, oh ini kita kirim 1000 paket, sisa stok di gudang tinggal 5000 gitu. Jadi keputusan kita lebih cepat diambil. Jadi kita nggak apa ya, ibaratnya kita lebih mengefisiensi waktu dan kinerja. Tapi um, di sini untuk modul-modul fungsional ERP itu salah satunya adalah keuangan dan akuntansi, SDM human capital, dan logistik dan SCM. Maaf ya teman-teman kurang enak badan. Nah mungkin apa namanya, oh mau saya cuma masih aku cuma mau ngasih ingetin aja bahwa ERP ini juga memiliki satu tantangan. Terutama tantangannya adalah biaya pengoperasionalnya mahal, mahal banget, bisa dikategorikan mahal banget. Jadi bukan cuma di aplikasinya, tapi mengubah kebiasaan orang-orang di dalamnya. Nah, banyak perusahaan gagal pakai ERP karena karyawannya nggak mau pindah dari cara lama ke cara baru. Karena alasan, aduh ribet, aduh pusing, aduh harus belajar lagi, aduh harus nyoba lagi. Sedangkan kerjaan sebelumnya masih numpuk. Nah, itu dia makanya kenapa banyak perusahaan gagal pakai ERP karena ya karyawannya sendiri juga nggak mau pindah dan dia masih betah di sistem yang lama. Dan ya itu balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, dampak ERP terhadap efisiensi. Kecepatan closing bulanan karena dengan adanya ERP kita lebih cepat untuk mengambil keputusan dan akurasi stok inventory. Nah, jadi ketika barang
ada penjualan, otomatis stok yang barang di gudang itu akan terupdate secara otomatis dan itu mengurangi datanya. Jadi misalnya stoknya awalnya ada 1000, terus tiba-tiba ada barang keluar 100, nah berarti datanya langsung terupdate. Misalnya jadi kalau 1000 kurang 100 berarti kan 900. Nah itu nanti di sistem langsung mencatat langsung kalau datanya sudah 900, stoknya maksudnya. Nah untuk reduksi biaya operasional ya hemat 30% hemat dan ini produktivitas karyawan jadi 50% meningkat. Karena apa? Karena lebih cepat eh, dalam mengambil keputusan, salah satunya itu ya. Dan lebih memudahkan karyawan juga karena kita nggak perlu nginput kirim email konfirmasi. Belum tentu yang saat dikonfirmasi itu orangnya mudah dihubungi. Nah kalau yang lagi susah dihubungi, nah itu akan menghambat kinerja perusahaan dan menghambat kinerja karyawan itu sendiri. Jadi data menunjukkan implementasi ERP yang sukses mampu mengeliminasi proses manual dan redundansi data secara signifikan. Nah, ini tantangan dan realita. Nah, biayanya yang terlalu tinggi karena biayanya itu termasuk lisensi, server, dan konsultan. Resistensi karyawannya kesulitan beradaptasi dengan cara kerja baru. Ya, ibaratnya kita beralih kayak mungkin dari zaman dulu masih cuma ada surat menyurat, terus tiba-tiba datanglah internet, jadinya revolusi Gmail, surat elektronik. Dulu orang ngirim surat melalui ya kantor pos. Nah sekarang ketika internet terbit dan Gmail ada, maka orang-orang lebih mudah mengirim email, mengirim pesan maksudnya melalui email. Dan dibandingkan pakai surat, mungkin itu lebih boros secara waktu ya. Sedangkan Gmail itu secara real time dia langsung kekirim ke user tujuannya. Ya misalnya saya mau ngirim ke Mas Arifin, nah saya lagi di misalnya di Suez, Mas Arifin misalnya lagi di Bangkok. Nah kita ingin berkomunikasi tapi terkendala misalnya ya masih sinyal data, nah kita bisa kirim melalui email. Nah jadi kesimpulannya bab 7 itu soal proteksi atau keamanan, sedangkan bab 8 itu tentang efisiensi. Jadi percuma sistem kita rapi banget tapi gampang dihack, dan percuma sistem kita aman banget tapi kinerjanya lambat karena nggak terintegrasi. Jadi sebenarnya untuk pembahasan bab 7 dan bab 8 itu saling berkaitan ya teman-teman, karena keduanya bagaimanapun juga harus jalan bersamaan. Karena kalau mau perusahaan itu maju di era digital sekarang, maka harus diintegrasikan secepatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.